Selamat datang di video simulasi digital forensik saya. Nah, eh, pernah gak sih kalian itu ngelihat sebuah foto yang mencurigakan, entah itu bukti hoax atau apa ya, foto editan yang mengelabui publik misalnya, atau gambar yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Nah, disinilah pentingnya itu eh, peran digital forensik. Nah, khususnya image forensik. Nah, kita di sini akan belajar menggunakan sebuah alat web gratis yang sangat powerful. Namanya itu adalah Forensically. Nah, uh, jadi tools ini tuh dia bisa ngedeteksi berbagai anomali dalam sebuah gambar. Nah, kayak misal dari tingkat kompresi atau duplikasi objek, nah, hingga informasi tersembunyi kayak metadata tersembunyi itu bisa dilihat dengan tools ini gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke praktiknya, nah kita harus pahami dulu ya kayak apa sih image forensik itu apa gitu. Nah, jadi uh, image forensik itu ya ilmu untuk menganalisis keaslian sebuah gambar digital, kemudian mencari tanda-tanda manipulasi, serta dia itu bisa ngungkap informasi yang nggak terlihat secara kasat mata. Nah, sedangkan Forensically sendiri, tools yang kita pakai, itu dia dikembangin sama Jonas Wagner. Nah, kelebihannya ya yaitu tadi, gratis, terus dia berbasis web, nggak perlu install, dan dia punya puluhan metode analisis yang sering dipakai orang-orang. Nah, eh, jadi sebelum kita mulai, kita eh, langsung aja ya masuk ke Forensically-nya. Di sini kalian tinggal ketik aja Forensically nih. Kelihatan nih Forensically. Ini kalian masuk aja. Nih kalian pilih yang ini. Nih pilih yang ini. Nah, begitu kalian udah masuk. Nah, di sini dari Forensically-nya itu udah nyedia ini foto yang akan dianalisis. Jadi ya mungkin kita menganalisis foto ini aja, karena kalau pakai foto saya nggak ada yang termanipulasi ya, ori semua ya kan. Jadi pakai foto yang ini aja. Nah, terus ya pertama kita cek di sini ada banyak teknik ya. Ada magnifier, clone detection, ELE atau error level analysis, atau ada noise analysis juga, level sweep dan lain-lain. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu fitur ini ya. Kita bahas nih. Kita bahas satu persatu nih. Ya, jadi pertama kita ke magnifier. Nah, jadi bagi yang belum tahu ya, fitur pertama ini magnifier, ini tuh kayak semacam kaca pembesar digital lah. Nah, dia kayak gunanya tuh ngelihat detail pixel yang kecil, kayak contohnya gini nih. Nah, itu kan kelihatan kan nih, kan jadi kayak lebih kelihatan lah pixel-pixelnya. Nah, jadi kita bisa melihat lah ketidak konsisten eh, tepi objek atau area yang kayak terlihatan lebur gitu, tapi ya bisa kita lihat kayak gini nih, kan kayak begini nih. Nah, jadi begitu. Nah, terus di sini ada magnification nih, ada angka 4 juga. Nah, magnification ini gunanya ini tuh kayak dia itu apa ya? Memperbesar gambarnya yang tadinya ini, tadi kan 4. Nih, ini maksudnya ini 4 kali lipat gitu. Bayangin. Coba kita setel ke 7. Nah, dia bakal lebih, nah, dia jadi lebih besar. Nah, dan ini tanpa terinterpolasi gitu, nggak ngeblur nih. Bisa dilihat. Nah, atau kita mentokin aja. Nah, berbeda kan? Tuh. Jadi dia lebih besar lah, lebih dekat gitu. Nah, terus gunanya ini buat apa gitu? Nah, gunanya ya kita bisa ngelihat gitu pola noise atau artefak kompresi yang nggak seragam. Jadi jika suatu area ini kayak kayak di sini terlihatan halus gitu, sementara area lain itu kasar. Nah, itu berarti ada indikasi copy paste. Nah, begitu. Nah, kita lanjut ke fitur yang lain ya. Ada nih, ntar.
No, 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 no. Nih. Oh, sebelum kita ke lanjut ini ada enhancement ya. Nah, pasti bingung kan, enhancement ini tuh apa? Kita coba pilih yang ini ada auto contrast. Nah, saya akan jelasin apa ya? Tools ini ya, tools dari enhancement auto contrast ya. Tools ini tuh akan nyesuaiin kontras secara terpisah pada tiap kanal warna kayak warna merah, hijau, biru ya kan. Nah, ini bisa dilihat nih. Tuh. Ya. Karena kan manipulasi itu kan kayak sering kali gitu ya meninggalin bukan meninggalin sih kayak ninggalin perbedaan kontras yang gak alami antar kanal gitu kayak ya jadi ya dengan teknik ini ya perubahannya itu yang perubahan halus jadi lebih terlihat gitu. Nah, kelihatan tuh kelihatan dia. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini fitur yang ini clone detection. Aduh, clone detection nih. Nah, menurut saya dari semua fitur, nah, ini fitur yang menurut saya paling keren. Ini lumayan keren sih, jujur. Jujur izin ini keren ya. Kenapa? Karena clone detection itu digunakan untuk ngedeteksi area yang di copy paste dalam gambar yang sama. Misalnya gini, gimana ya? Misalnya menghapus orang atau menduplikasi objek ya. Forensically itu bisa menandai area yang mirip secara visual. Nah, jadi kayak semakin terang tandanya, itu semakin mirip. Nah, nanti kayak terlihat ada dua area yang mirip gitu loh. Kayak, ya pasti kemungkinan itu hasil codingan. Contoh misalnya, saya turunin ini, minimal detail agak, ini saya, belum kelihatan ya? Belum ya? Di sini mungkin. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Belum ya? Minimal ini kita, belum kelihatan. Sabar, kita setting dulu. Oh, belum kelihatan ya? Ini kali ya? Atau block size. Minimal similarity. Kita setting dulu. Nah, ini udah kelihatan. Nih, udah kelihatan kan ini? Nih, udah kelihatan. Ini sudah kelihatan anomalinya. Ini ini pasti ada indikasi copy paste di area sini. Nih, ini ada copy paste. Kita turun lagi. Set. Nah, belum kelihatan juga. Wah, ini dia. Ketemu kau kan? Nah, di sini ini dari satu titik ke titik ini juga. Nah, ini pasti kemungkinan besar ada indikasi copy paste. Nah, atau kemungkinan ini hasil cloning lah. Seperti itu. Udah kelihatan ya, udah jelas ya. Nih. Oke, kita lanjut ke error level analysis atau ILE. Nah, ILE ini ya, ini tuh apa ya, teknik klasik gitu dalam forensik, dalam image forensik gitu. Karena ini tuh sering dipakai gitu di beberapa instansi, di beberapa eh ya polisi-polisi forensik gitu ya. Kenapa? Karena prinsipnya gini, kan gambar asli itu kan memiliki tingkat kesalahan kompresi yang seragam. Nah, area yang diedit itu akan memiliki error level yang berbeda gitu. Nah, dalam hasil ILE, area yang lebih terang itu menandain kemungkinan itu pasti diedit. Nah, jadi kayak semakin terang, semakin besar kemungkinan manipulasinya. Kayak contoh misal, ini saya naikin opacity-nya, ini nah, tuh kelihatan tuh nih. Beda sendiri kan dia kayak bercahaya gitu. Wow, bercahaya nih. Nah, bercahaya. Kita naikin lagi JPEG quality-nya. Aduh. Nah, di sini kelihatan kan, rusak banget. Ini kelihatan nih. Tuh. Duh, apa sih ini? Tapi di sini kelihatan lah ya. Nih dia beda sendiri nih. Nih beda sendiri nih nah, ini dia tuh beda sendiri kan dia. Nih tuh beda sendiri dia. Nah, ini kemungkinan besar ini tempelan nih. Ini siapa sih yang edit ini? Tapi udah ini jelas ini merupakan benda anomali ya. Benda ini tempelan ini. Oke. Oke, kita lanjut ke noise analysis. Nah, di noise analysis ini ya itu digunain untuk melihat pola noise statistik dalam gambar. Nah, jadi setiap kamera itu punya pola noise-nya gitu loh. Nah, jadi kayak misalnya
ada satu gambar punya dua pola noise yang berbeda. Nah, itu artinya gambarnya itu digabung dari dua sumber yang berbeda. Nah, di sini bisa dilihat ini ada area langit dan tanah nih, itu pasti dia akan nunjukin noise yang nggak konsisten. Misalnya opacity-nya kita naikin, nah kita noise amplitude. Ini bisa dilihat dia nggak konsisten nih. Ini dia nggak konsisten. Nah, noise-nya nggak pas gitu loh. Di sini dia agak gelap, di sini dia terang tuh. Jadi ya nggak nyambung gitu loh. Ini kan ngebuktiin kalau ini tuh ya ini kemungkinan besar ini udah diedit lah gitu lah. Nah, oke. Lanjut kita ke level sweep. Nah, level sweep ini ya dia tuh hampir sama kayak bukan nggak sama sih. Dia sama kayak luminance gradient. Nah, cuma nanti aja kita jelasin. Jadi level sweep ini dia tuh memungkinkan kita menyapu level kecerahan gambar. Nah, dengan kita menggeser slide nih, nah di sini kita opacity dulu. Nah, dengan kita menggeser slide ini nih, kita bisa ngelihat detail yang tersembunyi di area gelap atau terang. Nah, kita lihat nih, kita lihat lagi set, set atau kita. Nah, kelihatan kan? Nih, ini bisa kelihatan nih. Aduh, ini termasuk anomali ini ya. Ini termasuk anomali ya. Ini membuktikan bahwa benda ini tempelan nih. Nah, nih. Nah, ini ya gunanya ini ya dia tuh bisa nemuin ya kalau misalkan kayak mau nyembunyiin teks ya bisa pakai pakai ini. Entah itu watermark atau objek yang sengaja digelapin ya. Ini kan kayak sengaja nih digelapin nih. Tuh. Nah, kita lanjut ke luminance gradient. Aduh nih kok gini. Nah, kita lanjut ke luminance. Kita lanjut ke luminance gradient. Nah, jadi di luminance gradient ini ya, dia itu tugas dia itu nunjukin gradasi warna. Hampir sama dia kayak level sweep. Cuman dia ini dia cuman nampilin kemiringan cahaya, bukan cahaya sih, kemiringan kecerahan antar pixel. Nah, setahu saya ya, kan manipulasi gambar itu kan sering kali tuh nyiptain gradien yang gak alami. Nah, misalnya kayak bayangan yang kayak tiba-tiba putus gitu. Nah, fitur dari luminance gradient ini dia itu ngedeteksi ini ada anomali pencahayaan atau enggak gitu. Nah, kita naikin intensity-nya, opacity-nya kita naikin. Equalize histogram. Nah, di sini bisa dilihat nih, putus-putus dia, ini nggak nyambung gitu, nggak cocok deh. Nih. Tuh, saya lihat. Nah, ini ngebuktiin foto ini yang bukan foto original ya. Foto manipulasi ini udah diedit. Nih. Tempelan juga kelihatan nih UFO now nih kayak sudah. Oke, lanjut kita ke principal component analysis. Nah, di principal ini kok tahun 90-an ini. Nah, di PCA atau principal component analysis. Nah, ini ada banyak nih, ada input, mode, projection, ya ada banyak. Kita pilih yang projection aja. Nah, principal component analysis, oke. Dia itu adalah metode statistik untuk mengurangi dimensi data. Nah, jadi dalam forensik gambar nih, dalam forensik image forensik, kok forensik gambar sih? PCA ngebantu memisahkan informasi penting dari noise. Nah, hasilnya itu pasti dia akan sering memperlihatkan pola manipulasi yang nggak terlihat dengan mata telanjang gitu loh. Kayak misal pasti nanti di tepi-tepi hasil cloningnya pasti ada yang tersembunyi gitu yang ya pokoknya yang bisa kena detect gitu. Contoh misalnya kita naikin nih opacity-nya, komponennya juga kita naikin. Nah kan benar juga dibilang tuh. Ini bisa kelihatan kan? Nih, tuh. Ini kelihatan banget. Ini tuh hasil tempelan nih. Kelihatan kan? Tuh. Kan kayak objek ini sama objek ini juga. Nah, ini saya kurang tahu nih tempelan apa enggak. Cuman kalau dari sini kelihatan nih. Nih, ini objek yang diedit terus yang udah tinggal diletakin aja di sini, tinggal ditempel bae tuh. Jadi ya begitu. Nah, oke kita langsung biar nggak lama-lama kita ke metadata nih. Nah, metadata di sini kita
bisa di metadata ini kita bisa melihat ada namanya itu EXIF data. Nah, EXIF data itu kayak informasi kayak macam merek kamera, terus tanggal pengambilan, terus software editornya pakai apa, hingga GPS-nya itu juga ada gitu loh. GPS-nya juga dikasih lihat nih di metadata ini nih, bisa dilihat nih. Itu juga dikasih lihat sama dia gitu. Nah, kalau misalkan metadata itu kosong kayak data ini nggak ada gitu. Nah, kayak nggak atau nggak konsisten dengan cerita si pengirim dari si maksudnya kayak kan pasti kan foto yang tadi itu kan pasti dikirim sama eh, pemilik gambar. Nah, kalau misalkan cerita dia nggak konsisten kayak ya ini tuh UFO asli, oh no, segala macam. Nah, ya itu bisa jadi tanda bahaya yang menandakan bahwa dia itu foto hasil editan lah. Nah, simpelnya gitu. Nah, di sini kelihatan jelas resolusi ini ada ini jelas lah di sini. Saya nggak paham. Tapi pokoknya kelihatan lah ya. Nah, kita langsung masuk ke geotag. Nah, geotag ini hampir sama kayak metadata tadi ya. Cuman ini kayak perintilannya aja. Nah, di sini bisa dilihat di sinilah mapnya dia ada di sini, diambil di sini tuh, nggak tahu tuh di mana. Di Prancis tuh di Deutschland nih bisa kelihatan. Nah, diberitahu juga bisa ngecek Google Map juga, image on figure juga dikasih tahu. Nah, pokoknya ini lumayan keren sih. Nah, jadi kayak kalau penjelasan formalnya ya, geotext ini tuh kayak khusus untuk koordinat GPS yang tertanam dalam gambar. Nah, jadi kayak kalau misalkan tersedia gitu, kita bisa ngelihat lokasi persis foto itu diambil. Nah, ini bisa jadi bukti kuat gitu dalam menginvestigasi. Jadi kayak kita nggak asal-asal menganalisis gitu loh, kan butuh bukti yang kuat ya. Ini beneran foto asli apa, foto AI kah, atau apa gitu kan. Nah, terus kita lanjut lagi ya, ini udah selesai, kita lanjut lagi ke thumbnail analysis. Waduh, ini kenapa nih? Nah, kita lanjut ke thumbnail analysisnya. Nah, coba kalian ini bisa dilihat nih, tuh ada perbedaan nggak? Nah, saya jelasin. Jadi, thumbnail analysis itu ngebandingin gambar utama dengan thumbnail yang tersimpan di metadata. Nah, beberapa editor ya, itu dia ngedit gambar utama, tapi lupa ngedit thumbnailnya. Nah, jika keduanya itu berbeda, nah, itu bukti kuat bahwasannya gambarnya itu sudah dimanipulasi atau sudah diedit lah sama si editornya. Nah, kita bisa lihat nih, yang pertama nih, ini yang pertama, dan di sini yang tuh berbeda kan, UFO-nya hilang lah, terus ada orang di sini, gak nyambung gitu loh. Nah, ini ada indikasi foto ini sudah diedit. Nah, terus kita bisa buka di sini ada teknik JPEG analysis. Ini ya, aduh, ini ya ngecek ya saya kurang tahu sih ini apa. Cuman ya ini tuh kayak nampilin kuantisasi DCT ya. Saya nggak tahu DCT itu apa. Cuman ya pokoknya data internal dari kompresi JPEG-nya itu gimana ya nyebutnya? Bener lah, DCT itu data internal dari kompresi JPEG. Bener. Nah, jadi dengan ini nih, dengan ini JPEG analysis ya, dengan teknik ini kita itu bisa ngedeteksi apakah gambar itu disimpan ulang berkali-kali atau enggak gitu. Atau bagian tertentu itu punya kualitas kompresi yang berbeda. Nah, kalau misalkan ada, berarti ada indikasi manipulasi. Nah, indikasinya itu kayak satu gambar dengan dua tingkat kompresi yang berbeda. Nah, itu patut dicurigai. Nah, simpelnya gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang terakhir, itu adalah string extraction. Nah, string extraction saya nggak tahu ya ini apa. Cuman ya kalau saya baca ya, string extraction itu kayak dia kayak mencari semua teks yang tersembunyi di dalam data biner gambar. Nah, kayak komentar atau nama software atau bahkan kayak pesan tersembunyi, apa ya, bahasa kerennya itu steganography sederhana ya, pasti ada lah diselipin di sini gitu. Nah, bisa dilihat kan. Nah, gitulah. Nah, artinya kalau misalkan kita nemu string kayak Adobe Photoshop di sini, nah berarti dia pernah dibuka oleh editor dengan software Adobe Photoshop. Nah, oke, ya
mungkin itu aja lah ya, semua teknik yang tersedia di Forensic Alley, dari Magnifier yang sederhana hingga PCA, ada JPEG analisis yang kompleks. Nah, semuanya juga punya peran penting dalam mengungkap keaslian sebuah gambar. Nah, tapi gimana ya? Pesan buat kalian yang mau mencoba, nggak perlu menjadi ahli forensik, pengen mencoba menganalisis gambar. Nah, ada pesan penting. Ya. Nggak ada satupun teknik yang sempurna gitu. Karena image forensik yang terbaik adalah itu kombinasi beberapa teknik dan interpretasi analisis yang teliti. Nah, jadi ya hati-hati lah ya. Kita juga harus cari bukti, ya harus cari bukti yang banyak, kayak memastikan bahwa foto yang kita dapat nanti di media sosial yang menurut kalian itu ini foto AI lah atau foto editan. Nah, kita harus bijak-bijak lagi dalam mempublikasi apa yang sudah kita temui gitu. Kita harus riset dulu lah, entah misal kita nemu foto yang oh ini penipu ini segala macam, ini bukan rumah asli misalnya. Nah, itu kita harus lebih bijak lagi ya, jangan asal-asal nuduh lah. Kalau misalnya kalian nemu oh ini ya, misal kayak error level analis misalnya ketemu oh ini nah itu nggak boleh begitu, harus bijak. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Oke, ya mungkin itu aja ya. Cukup panjang ya, semoga video ini tuh bermanfaat ya buat kalian yang mungkin pengen belajar jadi ahli image forensik ya. Ya jangan lupa ya, kalian terus uji coba dengan berbagai gambar ya, jangan gambar orang yang mau apa, jangan ya. Ya karena semakin sering dipraktik, semakin tajam mata forensik kita gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton, dan ya saya Genta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.